Assalamualaikum. Selamat malam kawan-kawan semuanya. Untuk tadi sore saya kedatangan kawan. Dia menanyakan kepada saya, bagaimana cara mengatasi aki apabila selnya yang putus di bagian dalam. Alasan dia, apabila sel aki putus di bagian dalam, menyambungnya lebih sulit dibanding kalau sel aki putus di bagian luar. Ya, itu kemungkinan besar memang benar ya kawan-kawan. Menyambung sel aki bagian dalam lebih sulit. Jadi untuk para pemula, ini sel aki putus di bagian dalam. Putus di bagian dalam nih ya. Ya, nampak. Kita sambung dengan kabel voltmeter tadi, langsung berubah angkanya. Jadi yang putus di bagian dalam. Jadi untuk para pemula, daripada membelah sel, maksud saya daripada membelah plastik yang ada ini, lebih sulit dan kemungkinan bisa terlalu kuat membelahnya sehingga merusak sel bagian dalam tadi. Jadi untuk para pemula sebaiknya bolongkan aja ini plastik. Bolongkan plastik dengan kawat yang kita bentuk seperti ini. Kemudian kita bakar. Setelah kita panasi baru kita bolongkan. Kita bolongkan dia kawan-kawan. Nampak ya? Kita bolongkan. Plastik pembatas tadi kita bolongkan. Ini untuk para kawan-kawan yang mau mulai ya. Setelah plastik ini bolong, kemudian kita gulung timah solder. Kita masukkan ke lubang tadi. Setelah masuk ke lubang tadi, ini timah ini baru kemudian kita solder. Jadi begitu ya kawan-kawan. Untuk para pemula sebaiknya ini plastik pembatas dibolongkan memakai kawat dipanaskan, kemudian dicucukkan kemari sehingga plastik ini bolong, dan kemudian timah yang kita gulung tadi masukkan ke lubang tadi, sehingga menghubungkan sel yang satu dengan yang satunya lagi. Ya, oke kawan-kawan. Tapi apabila nantinya sudah terbiasa, kita bisa membelah sel, maksud saya plastik pembatas tersebut. Kita belah memakai obeng yang sudah kita tajamkan ujungnya ya. Jadi kita coba ya kawan-kawan. Ini obeng kita tajamkan ujungnya, kemudian kita tokok. Ya, pelan-pelan nih kawan-kawan. Ya. Kemudian yang bagian belakangnya lagi. Kita tokok pelan-pelan ya kawan-kawan.
setelah ini terbelah ya kawan-kawan. Nah, nampak ini terbelah. Baru kita potong memakai obeng yang sudah kita tajamkan tadi. Nah, ini kawan-kawan, kita potong atau kita belah pelan-pelan. Nah, kita cucukkan pelan-pelan sehingga dia bisa putus. Ya, pelan-pelan ya kawan-kawan. Harus sabar mengerjakannya. Kalau terlalu kuat menekannya, nanti bisa merusak sel yang ada di bawahnya. Nah, jadi pelan-pelan kita belah plastik tadi. Nah, kemudian setelah ini plastik terbelah, baru kita tarik menggunakan tang. Ya, nah, putus dia kawan-kawan ya. Putus plastik pembatasnya tadi. Ya. Nah, jadi kalau sudah putus plastik pembatasnya tadi, ini menyambungnya lebih mudah. Nah, jadi menyambungnya lebih mudah ya kawan-kawan. Nah, jadi coba aja kita sambung ya kawan-kawan ya. Kita menyambungnya tetap memakai solder yang kita bikin kemarin. Solder ala kadarnya yang kita bikin kemarin ya kawan-kawan. Solder ala kadarnya yang kita bikin dari arang baterai jam. Iya. Ya. Ini kita jepitkan ke negatif. Kemudian ini harus dengan capit buah yang kecil agar bisa menjepit sel yang ujung tadi. Nah, agar bisa menjepit sel yang ujung tadi kawan-kawan. Nah, itulah fungsinya capit buah yang kecil tadi itu. Itu fungsinya capit buah yang kecil tadi. Apabila ada sel yang terputus di bagian dalam, kita menyambungnya tidak sulit. Nah, ini capit buah yang kecil tadi bisa menjepit sel bagian dalam. Nah, tidak bersentuhan dia dengan yang sel belakang kawan-kawan ya. Nah, kemudian capit buaya yang merah kita hubungkan ke aki yang positif, kepala aki yang positif, kemudian dengan arang baterai. Kita coba dulu kawan-kawan ya, udah bersentuhan belum? Nah, kayaknya belum kawan-kawan ya. Iya, sudah bersentuhan kawan-kawan ya. Iya, sudah cukup kuat apinya kawan-kawan ya. Jadi kita coba aja kawan-kawan ya, kita sambung sel yang terputus tadi ya, kita sambung ya. Jadi kalau pakai solder ala kadarnya ini kawan-kawan, wadah yang akan kita solder dia cukup panas. Ya, jadi kemungkinan dia bisa lebih kuat. Kita coba kawan-kawan ya. Jadi untuk kawan yang bertanya tadi sore, begini caranya kalau untuk menyambung sel aki yang putus di bagian dalam. Ya. Ya, sedikit lagi kawan-kawan ya. Ya, kita tambah sedikit lagi. Ya.
Sepertinya dia sudah berhasil kita menyoldernya kawan-kawannya. Nah, karena sel yang di bagian kamar sebelah sudah ada apinya ya kawan-kawan. Nah, jadi sudah berhasil ya kawan-kawan ya. Jadi untuk kawanku yang bertanya tadi sore, begini caranya ya kawan-kawan ya, untuk menyambung sel aki yang putus di bagian dalam. Kita menggunakan solder ala kadarnya dengan capit buaya yang kecil. Tujuannya dan fungsinya capit buaya yang kecil ini agar bisa menjepit sel aki yang bagian dalam tadi sehingga tidak bersentuhan dengan sel aki yang bagian luar. Oke kawan-kawan ya. Begitupun kita coba aja kawan-kawan ya, kita ukur memakai voltmeter sudah tersambung atau belum. Sudah tersambung ya kawan-kawan. Atau kita coba aja double starter di sepeda motor. Kita coba aja ya kawan-kawan ya, biar lebih konkret lagi, biar lebih konkret. Kita coba double starter, mudah-mudahan bisa ya kawan-kawan. Iya, kita coba langsung. Kita coba ya kawan-kawan ya. Coba untuk double starter. Iya, hidup ya kawan-kawan ya. Kita coba. Alhamdulillah hidup kawan-kawan ya. Berarti dia sel aki yang terputus tadi sudah tersambung. Karena apabila kita menggunakan solder ala kadarnya itu, wadah yang akan kita solder dia cukup panas sehingga dia langsung bersatu. Dia langsung bersatu. Jadi kalau sudah bersatu ini kawan-kawan, sel aki yang terputus tadi ini bisa kita tambahkan air akinya sedikit. Kita tambahkan airnya sedikit agar aki tidak cepat kering. Jadi bisa tahan lebih lama ya kawan-kawan ya. Air akinya kita tambahkan sedikit. Setelah air kita tambahkan sedikit, baru kita tutup. Kita solder, kita panasi melalui solder, sehingga ini plastik yang terbelah tadi, tutup yang terbelah tadi bisa bersatu lagi, bisa lengket lagi ya kawan-kawan. Jadi untuk kawanku yang bertanya tadi sore, demikian ya yang sama-sama kita pelajari caranya memakai capit buaya ya kawan-kawan ya. Kalau sel yang terputus bagian dalam memakai capit buaya dan pakai solder ala kadarnya, sehingga dia bisa menggapai di bagian ujung tadi ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, terima kasih. Video ini yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat buat kita bersama ya kawan-kawan ya. Dan apabila ada kekeliruan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Jangan lupa ya kawan-kawan, like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.